Siap gerak, tengah lengan, jangan gerak. Tegap gerak. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin untuk literasi berdoa. Oke, saya absen dulu ya kehadiran kalian ya. Oke, Fauzi Dirma. Dir. Terus Widya. Siti Fadila. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Sudah siap pelajaran hari ini? Siap. Nah, untuk lebih membuat semangat kita teriakkan yel kebanggaan kita ya. Yel kebanggaan SMK Bakti Nusantara. Siapa kita? Binus. Siapa kita? Binus. SMK Binus. Bisa. Nah, terima kasih. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari atau pengetahuan berkaitan dengan kebinekaan global. Dalam hal ini kita akan mengambil materi yang ketiga, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Seperti lihat di atas ini. Bagaimana kita bisa menciptakan perdamaian di dunia, perdamaian di negara, perdamaian di masyarakat kalau kita sendiri belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Karena kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, baru bisa berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan keluarga, masyarakat. Bagaimana kita bergaul dengan masyarakat, kita harus bisa berdamai. Nah, sebelum sampai di sana, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita harus mengenali diri kita sendiri. Kelebihan kita, kekurangan kita, sifat-sifat baik kita, siapa yang mempengaruhi kita. Artinya seperti itu. Nah, pada kesempatan ini, sebelum jauh-jauh kita berdamai dengan lingkungan, dengan masyarakat, kita mengenali diri kita sendiri. Sudah siap mengenali diri kita sendiri? Ya. Sudah siap ya? Ya. Oke, kita lihat di slide. Nah, capaian pembelajaran untuk kegiatan kita adalah 1. Setelah mempelajari topik 3, damai mulai dari diri sendiri, peserta diharapkan. Nah, setelah kita kegiatan ini kamu diharapkan bisa memahami konsep tentang ragam identitas. Semua orang tuh punya identitas, nama, tempat lahir, suku, dari mana, terus orang tua kita, keluarga kita, itu namanya identitas yang melekat. Suatu saat kita kumpul dengan orang lain yang beda agama, beda identitas, beda apa itu suku. Suatu saat kita bisa kumpul dengan suku Sunda, suku
Batak, suku macam-macam lah. Kita dari suku Jawa tetap bisa berbaur, bisa rukun. Syaratnya adalah kita memahami dulu diri kita sendiri. Oke, akan saya berikan suatu video di mana ini sangat berkaitan dengan materi pemahaman diri kita. Silahkan kamu simak, nanti kita bisa berrefleksi dari video itu. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu Oke, demikian apa yang bisa kita ambil pembelajaran dari video tadi. Saya mau tanya, siapa yang mau jadi termometer? Ada? Tidak ada. Siapa yang mau jadi kulkas? Di dalam tetap dingin, walaupun sekitarnya panas. Siapa? Termometer tidak mau, kulkas tidak mau. Berarti siapa yang mau jadi stabilizer? Stabilizer juga tidak mau. Terus mau jadi apa? Bukan barangnya ya ini ya. Ini adalah sikapnya. Kalau termometer tadi, dia grafiknya ditentukan oleh suasana. Kalau emosi ya naik. Kalau sedang dapat nikmat, ayem, itu ya. Artinya apa? Mudah naik turun, terpengaruh oleh keadaan, gampang sekali. Contohnya tadi apa? Ada cipratan, ngamuk, dapat transfer, Pak Sido ngamuk santai. Terus apa? Dosennya tidak berangkat, seneng, mau traktir, tidak ada uangnya, ngamuk lagi. Sangat terpengaruh oleh keadaan. Ini bagus tidak sih? Bagus tidak? Kurang bagus ya. Yang bagus adalah kita bisa menyikapi output kita, tindakan kita bisa menyikapi lingkungan. Kita boleh emosi, tapi emosi itu kita gunakan untuk hal-hal yang bagus. Contohnya apa? Wah, nilaiku jelek ini. Saya nanti harus belajar. Sampai rumah saya harus belajar. Orang main-main. Itu bagus menyikapi emosi. Betul? Nah, selanjutnya, kalau tadi kulkas sekitarnya panas ya tetap jadi dingin gitu ya. Bagus? Dia tidak terpengaruh keadaan. Yang paling bagus apa? Yang model stabilizer tadi, mau inputannya negatif atau positif tinggi, negatif main sangat kurang, suasananya sangat panas atau suasananya menyedihkan sekalipun, dan outputnya tetap stabil. Dia masih bisa mengontrol jiwanya, masih bisa tersenyum kepada orang, masih bisa menyelesaikan tugasnya itu. Dari tiga tadi, kira-kira cerminanmu tuh yang mana itu? Stabilizer, kulkas, atau termometer? Yakin stabilizer? Alhamdulillah ya, kalau yakin berarti kalian sudah mampu mengukur dirimu sendiri ya. Atau paling enggak kamu mengarahnya sebagai stabilizer, betul enggak? Bagaimana cara mengarahnya stabilizer? Kita kenali diri kita sendiri. Tuh? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, berarti boleh tidak saya bilang kepada stabilizer yang saya sayangi gitu? Semoga outputmu nanti bisa benar-benar sebagai stabilizer. Contoh dalam kegiatan sehari-hari apa stabilizer? Dapat masukan yang tidak bagus misalkan. Hari ini duitnya habis, padahal belum sarapan, misalkan seperti itu. Kalau kamu jadi stabilizer berarti tetap tenang, walaupun perutnya lapar tidak gampang marah, misalkan. Walaupun perutnya lapar tidak ngambil barangnya di kantin, tidak bayar. Itu kan berarti kamu stabil kan? Betul? Nah, terus kalau ada inputan yang kalau tadi kan jelek banget ya, inputan minus banget ya. Terus ada inputan yang positif banget. Misal duitnya sedang banyak, perutnya kenyang, nilainya bagus. Hari itu kamu bahagia dan seneng gitu. Kalau kamu jadi stabilizer, apa yang bisa kamu lakukan? Betul, tidak sombong. Terus apa?
rendah hati, mensyukuri, tidak langsung dedet akeh gaya. Iki popo beli sesuatu yang tidak diperlukan. Ketok nilainya bagus, langsung menjelek-jelekan yang nilainya kurang. Apaan nilaimu jelek? Tetap stabil, nilainya bagus, tetap disyukuri, tetap jadikan motivasi untuk belajar. Sudah bisa membedakan sekarang? Sudah bisa? Nah, silahkan nanti masa depan. Caranya harus memperbaiki masa kini. Nah, itu sadar kalian. Saya mau tanya, sudah benar enggak jalur kalian kalau memperbaiki masa depan kalian dengan sekolah? Sudah benar? Nah, sekarang evaluasi diri. Kamu sudah benar enggak dalam hal sekolah ini? Apa yang kamu lakukan di sekolah, targetmu sekolah sudah benar sampai saat ini? Nah, kita harus merasa belum, supaya kita bisa memperbaikinya terus. Kalau kalian merasa sudah, nanti tidak mau melakukan evaluasi. Coba siapa yang bisa menyebutkan tadi? Apa yang dilakukan Mbak Marta ini untuk memprioritaskan keperluannya? Tadi kan ada urgent, penting, tidak penting. Apalagi tadi yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan dia tidak apa? Dia mencentang apa yang tidak dibutuhkan. Nongkrong tidak dibutuhkan, dicentang. Tidak urgent, tidur malam, belajarnya harus dikebut dalam satu malam, itu tidak dilakukan. Yang dilakukan dia tadi apa? Diskusi, bukan rasan-rasan, bukan menggunjing, diskusi. Terus diskusinya juga diefektifkan. Orang diskusi terus tidak ada outputnya, diskusi dilaksanakan itu. Terus apa lagi yang dilakukan dia tadi? Membaca, belajar, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan. Sehingga satu lagi dasarnya dia melakukan tadi ini apa? Mbak Marta ini. Padahal kan di kampungnya tadi masalahnya apa? Neng kampungnya itu orang ono sing pendidikannya tinggi. Cah wedok sing penting SMA atau SMP, setelah itu menikah kan itu toh. Lah si Marta ini tidak terpengaruh sama lingkungannya. Berarti Mbak Marta ini punya pendirian betul. Dari pendiriannya itu dia berusaha. Aku pengen kuliah, bagaimana caranya lulus, belajar. Kalau Mbak Marta ini terpengaruh oleh lingkungan, dia tidak akan mau kuliah karena apa? Di situ sudah biasa. Orang ono sing sekolah dhuwur, perempuan tinggal pernikahan gitu aja kan. Kira-kira kalian mau seperti Mbak Marta atau mau warga lingkungan? Yang laki-laki juga sama, mau seperti Mbak Marta atau warga lingkungan kalian? Mbak Marta ya, Mbak Marta yang punya prinsip, mau belajar, punya prinsip, cita-citanya, mau mengapa itu cita-citanya? Menggapai cita-citanya, berarti sudah benar. Kalau kalian mencontoh Mbak Marta, mau menggapai cita-citanya, tidak terpengaruh lingkungan yang tidak sesuai dengan harapannya. Yang laki-laki juga sama. Yang benar kamu raih cita-citamu, jangan terpengaruh lingkunganmu. Bagaimana caranya? Seperti yang dilakukan Mbak Marta, belajar. Menghilangkan apa yang tidak perlu. Fokus. Benar tidak Mbak Marta tadi? Yang tidak perlu dilakukan, tidak dilakukan. Fokus terhadap tugas kuliahnya. Satu lagi apa yang dilihat? Dia punya landasan itu selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian siap seperti Mbak Marta? Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep ketiga atau fase ketiga, welas asih pada diri. Welas asih itu dalam bahasa Jawa loh itu. Atau cinta kasih kalau dalam bahasa Indonesianya. Cinta kasih terhadap siapa? Diri sendiri. Sebelum ke orang lain kita harus cinta kasih terhadap diri sendiri. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita bisa
Ini lebih memahami diri kalian sendiri, terus mengurangi stres, bisa memanajemen waktu dengan baik untuk dirimu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara latihan mencintai diri sendiri? Nah, ini dengan membiasakan tindakan-tindakan yang dapat berfungsi untuk latihan mencintai. Artinya, secara sadar kita lakukan sedikit demi sedikit, memahami awake dhewe, memahami diri sendiri. Kalau saya melek malam terus, berarti saya itu tidak mencintai diri saya sendiri loh. Berarti saya itu merugikan kesehatan saya sendiri. Contohnya seperti itu. Nek saya kok gampang menggunjing orang terus, berarti saya itu tidak mencintai diri saya sendiri. Berarti saya menanamkan racun terus ke dalam pikiran saya, dan itu pasti akan mengganggu jiwa saya. Salah satunya lewat cara-cara yang seperti itu. Mau enggak dirimu yang sehat kamu beri racun terus? Tapi kenyataannya kamu melakukan itu tanpa sadar. Nah, sekarang setelah kita bisa mencintai diri sendiri, kita mulai menyadari bahwa kalau kita ngerasani wong terus padha karo ngracuni awake dhewe ya. Ngono lho maksudnya. Nek awake dhewe iki melek bengi terus tidak ada manfaatnya itu pada karo ngracuni awake dhewe ya. Kan gitu toh, Mas? Itu contoh-contoh mencintai diri sendiri. Kita juga harus sadar terhadap kebaikan kita sendiri. Kita tuh harus baik kepada semuanya. Kita harus baik kepada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang telah membentuk pribadi kita, kita harus beri penghargaan. Caranya bagaimana? Lihat di sini. Nah, selanjutnya, yuk kita buat tindakan konkret. Tindakan konkret itu berarti tindakan nyata. Kalau tadi kan teori-teori ya. Mulai besok kita buat kegiatan nyata. Contohnya apa? Mulai besok aku sadar aku rameh bergadang lagi. Saya akan bergadang apabila ada perlunya. Seperti kata Roma Irama. Nek guru saya mau bergadang, guru nyekel HP, berarti saya tidak ada perlunya ini. Mau saya kurangi. Itu bentuk saya mencintai diri saya sendiri. Bentuk saya tidak merusak fisik saya, salah seperti itu. Oke, tindakannya apa? Kita harus mengucapkan dan penghargaan terhadap kita masing-masing. Bersama-sama kita ucapkan terima kasih kepada diriku sendiri. Sampai saat ini saya masih kuat, masih semangat dalam menjalani kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita ucapkan itu. 1, 2, 3. Terima kasih pada diriku sendiri. Sampai hari ini saya masih mampu menjalani apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Coba diulangi bersama-sama. Terima kasih. Belum kompak, diulangi lagi. 1, 2, 3. Terima kasih diriku sendiri. Sampai saat ini saya masih mampu menjalankan apa yang jadi karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, cukup tidak kita mengucapkan pada diri kita sendiri saja? Tidak cukup, kita tuh masih butuh mengucapkan terima kasih kepada lingkungan kita. Bapak ibu gurumu, keluargamu, orang tuamu, teman-temanmu. Bagaimana cara mengucapkannya? Kalau ada temanmu yang dekat, turun ya, seperti itu. Kalau mau ke orang lain juga boleh. Silakan. Kalau mau pakai HP, silakan pakai HP, atau mau langsung mengucapkan kepada temanmu saat ini juga kami persilahkan. Oke semuanya, tibalah waktunya kalian mengekspresikan rasa terima kasihmu kepada orang lain yang kamu anggap itu membentuk dirimu. Boleh orang yang kamu sayangi, temanmu, orang tua, atau saudara, atau bapak ibu gurumu. Kalau orangnya tidak ada di sini, bisa pakai handphone. Kalau orangnya ada di sini, silahkan langsung diungkapkan. Sudah siap? Silahkan dimulai. Terima kasih teman sudah mau berteman dengan saya. Salam
Terima kasih Haji telah menemani saya selama 3 tahun ini. Ya, saya juga terima kasih telah ingin berteman dengan saya selama 3 tahun. Asik. Terima kasih ya sudah menjadi teman baikku. Sama-sama. Terima kasih ya sudah menjadi teman baikku. Terima kasih sudah mau berteman sama aku, sudah mau bersahabat sama aku sampai sekarang. Terima kasih juga sudah menjadi teman selama 3 tahun ini. Kita sudah selesai, sudah memasuki fase akhir dari kegiatan kebinekaan global dengan tema berdamai dengan diri sendiri. Semoga bisa kamu ambil manfaatnya, semoga kamu bisa mengambil manfaat yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan kalian berikutnya. Kurang lebihnya demikian, saya sebagai fasilitator mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.